Hai Amerika, ini adalah kekuatan pasal 33 ayat 3. Ini adalah kekuatan bangsa Indonesia. Ini telah terbukti bahwa presiden kita sedang memerangi korupsi, bahwa presiden kita sedang memerangi mafia kartel, bahwa presiden kita sedang memperjuangkan hak-hak rakyat kecil yang sebelumnya tidak pernah diperjuangkan oleh pejabat-pejabat sebelumnya, yang akhirnya hari ini kita bisa merasakan bahwa Indonesia mengalami perubahan ketika ada program-program seperti MBG, program-program seperti Sekolah Rakyat, program-program seperti KDP, yang mana program-program ini merupakan satu program penunjang kesejahteraan rakyat kita, kawan-kawan. Selama ini yang dipikirkan adalah kesejahteraan rakyat-rakyat penikmat Pertamax. Dan hari ini ketika Pertamax naik dan Pertalite tidak, kelihatan siapa yang marah, kelihatan siapa yang ngamuk. Bahwa hari ini petani tidak marah, petani tidak ngamuk. Baik, masih semangat? Itu atau tidak? Harus tidak dilihat atau tidak? Kita bisa lihat teman-teman di video yang kemudian viral beberapa hari yang lalu. Ada diskusi di Universitas Gadjah Mada. Ini negara demokrasi, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Orang datang untuk berdialog. Tempat kampus itu adalah tempat untuk kemudian bertukar pikiran. Tetapi kalau misalnya pikiran itu coba ditumbuhkan di kampus, lalu ada orang-orang yang datang kemudian mengeksklusifkan pikiran-pikiran itu, maka kata-kata yang pantas untuk mereka adalah apa? Apa kata-kata yang pantas untuk mereka, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian? Bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak pro terhadap demokrasi. Mereka adalah orang-orang yang ingin membuat negara ini kacau. Mereka adalah orang-orang yang benci terhadap Presiden Republik Indonesia. Di dalam pasal 28E ayat 3 kita tahu bahwa negara betul-betul memberikan kesempatan kepada setiap orang, setiap kelompok untuk kemudian berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat. Tetapi pendapat itu kemudian juga harus disampaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena hari ini kita hidup dan diatur oleh hukum, sehingga kita patut dan tunduk pada hukum itu. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu dan seluruh masyarakat yang kemudian hadir pada aksi demonstrasi hari ini, bahwa gaun atau misik yang kemudian dibangun oleh teman-teman beberapa hari lalu yang kemudian melakukan aksi adalah salah satunya, yaitu menolak program makanan bergizi gratis. Dengan alasan bahwa program ini tidak bermanfaat dan kemudian banyak anggaran yang dikucurkan untuk program ini. Tetapi hari ini di hadapan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya harus katakan bahwa jika program itu tidak baik, maka yang harus dilakukan itu bukan adalah pemberhentian terhadap program itu. Bukan pemberhentian, tetapi yang paling dekat dengan itu adalah evaluasi. Dan Presiden Prabowo telah membuktikan itu dengan kepala BGN dicopot. Betul, saudara-saudara sekalian? Maka sayang sekali ketika orang-orang ini mengatakan bahwa Presiden kita tidak bekerja dengan baik, Presiden kita tidak mengerti tata kelola pemerintah, maka kita katakan mereka salah. Mereka apa? Mereka apa? Mereka salah, kawan-kawan sekalian. Teman-teman sekalian, mohon merapat untuk abang-abangku polisi. Aku minta untuk dijaga jalanan di sebelah situ. Untuk abang-abangku TNI, aku jaga untuk dijaga biar tidak ada yang menyusup ke barisan kita. Ingat bahwa ini aksi damai, ini aksi yang mendukung apa yang kita sebut sebagai kedaulatan di tangan rakyat. Bahwa makan bergizi gratis adalah program Prabowo Subianto yang harus kita dukung, yang harus kita rasakan manfaatnya. Memang program ini
sangat-sangat tidak menguntungkan bagi mereka yang sudah lama bergelut di dunia bisnis yang kotor. Hingga akhirnya ketika bisnis tersebut dipotong, mereka akan marah dan mereka akan membuat narasi yang tidak-tidak. Dan itu sangat menyinggung perasaan kita sebagai bangsa Indonesia, rakyat miskin kota yang selama ini tidak pernah dilirik, yang selama ini tidak pernah disentuh, yang selama ini hanya jadi alat politik. Sepakat kita kawan-kawan? Sepakat kita kawan-kawan? Apakah kita setuju MBG dihapus atau tidak? Oleh karena itu, satukan suara kita. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia!